tengah bentangan laut antara Sulawesi Barat, Kalimantan, dan Jawa Timur, terdapat sebuah kawasan perairan yang dalam catatan navigasi nasional disebut sebagai Selat Makassar. Namun bagi para pelaut lokal, wilayah itu memiliki nama yang lebih gelap, yaitu Masalembo. Masalembo bukan nama baru, tapi sejak awal 2000-an, ia dikenal luas sebagai kawasan maut segitiga bermudanya Indonesia, di mana area laut yang menjadi titik hilangnya kapal, bahkan sinyal komunikasi tanpa penjelasan logis. Letaknya berada di persimpangan jalur pelayaran padat, yang kalau disorot melalui kamera drone udara di atas peta, tampak biasa. Namun siapa sangka kalau di balik permukaannya yang tenang, di dalamnya ternyata menyimpan catatan mencekam kecelakaan laut dan udara. Masalembo adalah keanehan yang sulit dijelaskan oleh nalar ilmu pengetahuan. Sejak tahun 1981 hingga kini, setidaknya telah tercatat belasan kapal dan pesawat dilaporkan hilang atau tenggelam secara misterius di wilayah ini. Setidaknya, catatan mengerikan itu terangkum dalam pemberitaan sejumlah media nasional, di antaranya KM Tampomas II tahun 1981, terbakar dan tenggelam, menewaskan ratusan orang. Adam Air penerbangan 547 tahun 2007, pesawat Boeing 737 hilang dari radar dan jatuh tanpa sinyal darurat. KM Nur Alia tahun 2019, kapal kargo yang hilang tanpa jejak dan hanya menyisakan bungkus sabun yang mengapung. KM Marina Baru 2B tahun 2015, tenggelam secara tiba-tiba padahal cuaca dilaporkan normal. Beberapa penyelam yang dikirim ke lokasi reruntuhan KM Marina Baru melaporkan gangguan yang tak bisa dijelaskan. Kamera mereka mendadak berkabut, alat ukur kedalaman menunjukkan nilai negatif, dan pada satu titik mereka mengaku mendengar suara lonceng kapal dari arah dasar laut. Padahal tidak ada kapal lain di area itu, dan suara itu tidak terekam dalam mikrofon penyelam. Yang membuat Masalembo menyerupai legenda yang sulit dijelaskan oleh ahli atau ilmuwan adalah pola kejadiannya seolah ada kemiripan pola. Pertama, kecelakaannya selalu terjadi secara tiba-tiba. Kedua, peralatan komunikasi seolah lumpuh total tanpa adanya sinyal. Dan ketiga, yang paling mencolok adalah hilangnya objek dari radar dan satelit dalam hitungan detik. Bahkan black box Adam Air baru ditemukan 10 hari setelah kejadian. Tertanam 2000 meter di dasar laut, padahal di area yang sebelumnya sudah disisir tim SAR, namun anehnya hasil pencarian nihil pulang tanpa hasil. Seolah ada suatu tabir misteri yang sengaja menghalanginya. Beberapa ahli menyebut arus bawah laut Masalembo sangat kuat, merupakan pertemuan antara Arlindo Kioren dari Samudra Pasifik dan Laut Jawa. Namun tak sedikit pula yang menyatakan, arus tak cukup menjelaskan bagaimana kapal sebesar KM Tampomas II bisa hilang tanpa panggilan SOS selama lebih dari 8 jam, padahal alat komunikasi aktif dan awak kapal terlatih. Pada investigasi Adam Air, data black box menunjukkan sistem navigasi GPS tiba-tiba berhenti bekerja. Pilot mengalami disorientasi. Meski langit cerah dan cuaca stabil, pesawat menyimpang dari jalur sejauh 100 km dengan arah menukik ke laut secara perlahan tanpa satupun penumpang menyadarinya.
Masa Lembo tidak berisik, tidak menenggelamkan dengan badai. Ia menjemput dengan senyap, dengan pelan, dan kadang dengan kesepakatan yang tidak bisa dijelaskan. Sinyal hilang, kompas memutar, langit jadi buram, lalu semuanya mendadak lenyap. Salah satu fakta paling mencengangkan ditemukan saat pemetaan bawah laut Masa Lembo tahun 2011 oleh tim riset kelautan. Di kedalaman lebih dari 1.500 meter, ditemukan kejanggalan panas bumi yang tidak tercatat dalam peta geologi nasional. Gelembung metana raksasa terdeteksi naik ke permukaan laut. Fenomena ini dalam dunia sains laut disebut blowout hydrate. Gas yang tiba-tiba keluar bisa menyebabkan kapal kehilangan daya apung seketika. Namun keanehan tersebut hanya tercatat 2 kali, sementara lainnya tidak ada penegasan geofisika yang cukup. Lebih dari itu, rekaman sonar menunjukkan struktur berbentuk simetris di dasar laut, menyerupai segitiga dengan sisi yang terukir menyerupai pola batu teraseri. Beberapa ahli menyebutnya fenomena alami, namun dalam rekaman yang tidak pernah dipublikasikan ke publik, terdapat pancaran magnetik kuat. Tapi dari pusat formasi itu sendiri, pusat segitiga Masa Lembo. Dari sekian banyak kapal dan pesawat yang hilang di Masa Lembo, tidak semuanya lenyap. Beberapa berhasil lolos, tapi tidak pernah pulih sepenuhnya. Salah satunya adalah sebuah kapal pengangkut hasil laut dari Makassar. Namanya tak pernah tercatat di laporan media, tapi cerita dari salah satu nahkoda kapal itu diam-diam menyebar dari mulut ke mulut di pelabuhan-pelabuhan timur. Menurutnya, saat melintas di perairan Masa Lembo tengah malam, mesin kapal tiba-tiba mati total. GPS blank, kompas berputar sendiri, dan jam di seluruh kapal berhenti pukul 2:46 dini hari. Semua awak kapal keluar ke geladak. Langit nampak jernih, laut terasa tenang, terlalu tenang. Lalu terdengar suara dari kejauhan. Bukan suara ombak, bukan suara binatang laut, tapi seperti suara nyanyian. Suara perempuan lembut memanggil. Tak pakai kata, hanya nada tapi terasa seperti ajakan. Beberapa awak kapal merasa seperti terhipnotis. Satu orang bahkan sempat berjalan ke tepi kapal hendak melompat. Untungnya dicegah. Dan saat mereka sadar, mesin tiba-tiba hidup kembali. Jam berjalan normal dan mereka sudah berada 20 mil dari titik terakhir. Tanpa ada yang tahu bagaimana mereka bisa berpindah sejauh itu. Namun satu hal yang paling ganjil, setelah kapal merapat ke pelabuhan, semua catatan digital terhapus. Tak ada log radar, tak ada data pelayaran, seolah mereka tidak pernah melewati jalur itu. Laut tak pernah menjelaskan semuanya, dan mungkin memang tak harus. Masa Lembo bukan hanya titik geografis, ia adalah ruang misteri yang menyimpan kekuatan tabir misteri antara dunia yang bisa dilihat dan dunia yang hanya bisa dirasakan. Tempat di mana mesin berhenti, arah kehilangan makna, dan waktu tak lagi berjalan lurus tak beraturan. Mereka yang pernah melewati Masa Lembo dan kembali membawa cerita, tapi mereka yang tak pernah kembali meninggalkan teka-teki. Karena mungkin di kedalaman laut itu terdapat sesuatu yang belum ingin ditemukan, belum ingin diungkap, atau mungkin belum boleh.